bahagia itu akhirnya tiba. Kuncup-kuncup cinta yang tumbuh rekah antara sejoli Ivan Seventeen dan Citra Monica sejak akhir 2019 lalu itu kemarin telah sampai ke telaga sucinya melalui prosesi akad nikah yang hikmat yang digelar di sebuah hotel mewah kawasan Jakarta. Mengenakan setelan busana adat Kalimantan dengan dominasi warna putih, keduanya tampak serasi sebagai sepasang suami istri. Dengan mas kawin berupa logam mulia seberat 40 gram, uang tunai $3.500 Amerika, satu set cincin kawin berlian, dan seperangkat alat sholat, dengan fasih Ivan berhasil menjawab ijab kabul sang penghulu. Mahar itu kan bukan, maksudnya kadang-kadang orang kayak beranggapan mahar itu kayak uang beli gitu, bukan itu menurutku. Ini cara kita menghargai, cara calon suami menghargai calon istri gitu. Jadi cara aku menghargai ya maksudnya ada uang, ada mata uangnya gitu, ada uang dolarnya, ada logam mulia itu dari emas batangan sama perhiasan. Sebelum resmi ditasbihkan sebagai suami Citra Monica, Ivan sebelumnya melamar Citra Monica pada 6 April 2021 lalu. Acara lamaran kala itu dihelat secara tertutup. Sebenarnya pemilihan tanggal ini sebenarnya itu kurang lebih aku menunggu anakku libur. Jadi kebetulan anakku itu sekolah di sebuah pondok pesantren yang ada di Malang, dan nunggu waktu libur karena liburnya itu cukup pendek. Jadi nunggu waktu libur baru aku bisa. Kebetulan habis lebaran itu kan liburnya agak panjang, jadi kita pilih waktu yang tepat gitu biar supaya Rania bisa ikut dan Richie bisa hadir ya. Bagi Monica, yang belakangan diketahui berprofesi sebagai dokter ini, pernikahan ini bukanlah kali pertama. Sebelum hatinya tertambat pada sang vokalis, ia sempat gagal mengayuh bahtera, bahkan sudah dikaruniai anak. Begitu juga Ivan, setelah insiden tsunami di Banten tahun 2018 lalu, ia harus meratapi kesedihan usai ditinggal sang istri Dilan Sahara. Kan Citra juga bukan yang pertama, aku juga bukan yang pertama. Veteran kita ini. Tapi tetap aja ya gitu. Maksudnya karena aku pikir tadi tuh aku bisa sangat santai sayang. Ternyata jadi kayak santai gitu. Ternyata nggak bisa loh. Begitu lihat tempatnya, udah setnya gitu, udah dengan penghulunya, nggak bisa ternyata. Maksudnya ternyata masih tegang gitu. Ternyata masih sangat-sangat tegang gitu. Gak tau kalau memang aku udah akad yang ke-6, ke-7 gitu kali ya. Salah ya. Enggak bercanda. Masih tetap tegang, tetap menegangkan gitu. Karena mungkin itu bisa dibilang salah satu momen di dalam hidup kita berdua yang gak akan bisa kita lupain. Sebelum resmi menjadi suami sah Citra Monica, Ivan juga sempat santer menjalin kedekatan dengan Juliana Mohtar, mantan istri mendiang gitaris Seventeen Herman Sikumbang yang juga tewas usai tergulung ombak tsunami Banten. Namun, kabar itu hanya rumor sebelaka. Alih-alih makin dekat dengan Juliana, pertengahan tahun 2019 lalu, Juliana malah mengaku kecewa terhadap Ivan karena merasa ditinggalkan band yang digawangi sejawat mendiang suaminya itu. Alih-alih makin dekat dengan Juliana, pertengahan tahun 2019 lalu, Juliana malah mengaku kecewa terhadap Ivan karena merasa ditinggalkan band yang digawangi sejawat mendiang suaminya itu. Bahkan kemarin di hari bahagia, kepada tim Gospot, Juliana mengaku tak hadir di pernikahan Ivan lantaran tak diundang. Kekecewaan tampak dari wajah Juliana, pasalnya istri-istri personil lainnya hadir di pesta pernikahan Ivan. Itu aku kurang tahu sih, jadi semua memang ada, cuman aku sih nggak terlalu peduli. Jadi kalau memang ada undangan pasti insya Allah datang, kalau memang aku nggak cuti, nggak sibuk, tapi kali ini memang nggak ada. Jadi aku juga hanya mendoakan aja sih yang terbaik buat Ivan dan Citra.
Meski memendam rasa kecewa karena tak diundang, namun Juliana tetap mendoakan agar sahabat suaminya itu bahagia dan segera memiliki momongan. Doanya semoga menjadi selamat atas pernikahannya, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, bahagia selalu, dipercepat momongan secepatnya, pokoknya semua yang terbaik buat Kak Ivan dan Kak Citra. Yang kalau menurut saya sih wajar aja kalau misalnya memang netizen menyuarakan pendapatnya, membanding-bandingkan gitu, itu wajar aja. Yang penting kalau bagi saya sih, yang penting kedepannya Ivan dan Citra harus menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Jika Ivan dan Citra Monica tak butuh waktu lama untuk melepas kesendirian pasca terpisah dari belahan hati di tempat berbeda, pedangdut Ayu Ting Ting nampaknya masih harus didekap dalam kesendirian pasca pernikahannya dengan Adit Jayusman gagal sebelum Janur Kuning berdiri. Jikapun ada lelaki yang sudah sangat siap mendampinginya, dia adalah desainer kondang Ivan Gunawan. Bahkan, Ivan sesumbar akan membelikan sebuah rumah seharga miliaran untuk Ayu jika Putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum ini mau menikah dengannya. Terus gue nanya, yuk, gue cuma Saat Ivan bersedia menikahi Ayu dengan jaminan impian rumah mewah, Ayu masih mematok syarat agar rumah yang akan dibeli itu harus segera dibalik nama atas nama dirinya. Ungkapan itu terlontar saat sesi podcast bersama Deddy Corbuzier. Entah sindiran atau candaan, atau sinyal kesiapan Ayu untuk menjadi nyonya Ivan. Yang jelas, Ivan tak kalah gertak. Ia mau membelikan rumah dengan nama Ayu jika mantan kekasih Didi Riyadi ini benar-benar serius ingin menikah dengannya. Lagi pengen beli rumah, rumahnya juga belum ada. Namanya orang kepengenan kan boleh kan? Mana? Ya dikasih nanti kok jadi istri. Kalau masih jadi teman mau ngapain ngasih rumah? Ya rugilah. Jadi istri dulu berapa lama? Kalau bener baru dapat rumah. Bener nggak? Gitu. Ya, menerima cinta Ivan, Ayu seolah masih ragu. Tapi, jika berkaca dari kesetiaan dan kesabaran Ivan, desainer kondang itu tampaknya memang serius ingin menikahi sang biduan pelantun alamat palsu ini. Yuk, tapi gue nanya beneran. Kenapa? Lu tau dia serius nggak? Enggak sih kayaknya. Yakin. Dia pernah nanya sama gue loh. Sumpah. Oh pas dari sini? Pas dari sini nih. Gue mau nikah sama dia gimana ya? Sumpah, lu tuh gimana ya? Gue bakal bahagia gak ya? Padahal, apa kurang Ivan? Ia acap kali jadi teman curhat Ayu kala sang pelantun Sambalado itu didekap rasa kecewa. Ia juga siap menjadi kekasih dengan segala perhatian batin dan materi. Lantas, mungkinkah Ayu masih ragu? Atau masih trauma dengan kegagalan masa lalunya? Ya cuma kan pasti ada, aduh ntar gue kalau gini lagi gak ya? Pasti ada lah rasa gitu. Takut. Takut. Takut kenapa mau nikah lagi? Ya makanya gue pelan-pelan sekarang Nyarinya. Emang bokap nyokap nyuruh nikah? Enggak juga sih. Nah terus? Iya cuma kan kadang sepi, ngerti gak sih?